Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, Euro dollar time frame 4 hour seperti biasa. Saya lebih suka time frame ini untuk menganalisa. So, ini adalah lower ya. This is the lower. Di lower ini kita lihat bahwa ketika price naik, catatan pentingnya adalah ketika mencari impuls, ya, mencari impuls. This one, ini impuls 1, 2, 3, 4, 5. Impuls ini ketika sudah selesai, katakanlah untuk impuls low dia sudah selesai, and then saya kasih ini, this one, ini adalah impuls bear. Ketika sudah selesai, maka next yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya koreksi. Koreksi ini berbagai macam tipe. Ada zigzag, kemudian ada extended flat. Yang paling commonnya adalah extended flat dan WXY. Jadi WXY. Yang paling saya suka adalah WXY. Kenapa? Kalau W itu kita melihatnya lebih enak. Jadi WXY itu mengacu kepada 3 on 3. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Ini adalah 3 on 3, 3, jadi 1, 2, 3 low, and then this one 1, 2, 3 up, 1, 2, 3 low, 1, 2, 3. Ini WXY. Ini paling saya suka. Karena apa? WXY dia akan berhenti di Y-nya ini adalah di maksimum tidak boleh melebihi 161. Rata-rata di 1, 2, 3, 100. Jadi 100 ini sampai 1, 2, 3 rata-rata. Tetapi dia tidak boleh melebihi daripada 161. Nah, setelah ini kita dapatkan, maka next yang perlu kita tidak perlu pikir lagi adalah adanya impuls. Pasti akan terjadi impuls. Itu. Kalaupun kita salah dalam melihat satu tipe, ya, tipe chart dari sini, katakanlah kita salah, anggap saja kita salah di sini. Nah, di harga ini kita salah. Ini kita tidak tahu ini bertipe zigzag atau bertipe flat, ya. Kalau zigzag kan 535, ya, 535. Dan kalau ini 535 jelas tidak mungkin. Ini bukan zigzag. Karena apa? Perhatikan kalau ini kalau ini wave 1, ini wave 2, maka wave 3-nya ini harus lebih panjang daripada ini. Makanya ini bukan 535, tapi ini lebih ke 3 on 3 on 3. Jadi 3 on 3, jadi 3 ke atas, ya. Itu sehingga kita hanya perlu melihat daripada ini saja. Jadi kunci utamanya Elliott wave itu ada di korektif, bukan di impuls. Nah, kalau di impuls itu panjang, yang kalau korektif itu lebih apa ya? Korektif itu ada batas-batas. Kalau impuls dia tidak ada batas. Jadi ini dia mau turun sampai berapapun, ini sudah impuls, bebas dia mau turun berapapun. Ya, katakanlah seperti ini, dia impuls sudah. Ini bukan diagonal, ini bukan bertipe, dia tidak bertipe Elliott wave-nya tidak bertipe ending diagonal seperti ini, ya, ending diagonal seperti ini. Dia tidak bertipe ending diagonal. Kalau ending diagonal, perhatikan ending diagonal ini wave 1-nya, wave 4-nya harus overlap dari wave 1. Nah, kalau overlap, maka ini harus overlap di wave 1 seperti ini. Nah, ini salah. Penandanya ini salah. Karena ini ada tanda seru seperti ini, berarti ini bukan dia tidak akan bertipe diagonal di tipe ini, tapi dia akan bertipe impuls. Oke. Kalau impuls berarti akan bertipe 1, 2, 3. Di dalam 3 ini akan ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian naiknya pun kenaikan ini
ini akan ada koreksi seperti ini. Kalaupun nantinya di sini naik, maka dia akan ada koreksi. Nah, koreksi ini pun akan ada batas. Nah, dia akan ada batas, apalagi kalau dia di wave 4. Dia tidak boleh overlap. Batasnya di mana? Tidak boleh melebihi daripada wave 1 ini. Jadi itu adalah batasnya. Ini adalah batasnya. Batas yang tidak boleh dan tidak dilarang untuk di cross oleh wave 4. Ini adalah batasnya daripada korektif. Ya, jadi kalau euro dolar saya lebih bercenderung bahwa di tipe impuls ini, oke, selama belum membentuk satu tipe korektif seperti ini ABC atau WXY atau extended flat itu macam-macam. Ya, extended flat ini yang lebih kamarnya extended flat itu, maka dia akan tetap bermain di 34, bahkan mungkin bisa lebih panjang lagi. Ini lebih panjang ya, ini W3 ini bisa lebih panjang lagi. Jadi kalau kita pakai W3 ini, kita ambil dari sini ya, W3 ini satunya mana, this one. Wave 3 minimum adalah di 161. Ketika price sudah lepas dari 161, maka dia tidak akan bertipe korektif lagi. Dia akan dia lebih cenderung bertipe impuls. Impuls itu 1, 2, 3, 4, 5 itu impuls. Oke. Nah, bertipe motif wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini batasnya. Kalau wave 3 ini kalau menurut saya dia bisa sampai di 600, bisa sampai di 423. Jadi batas dari wave 3 ini bisa dibilang saya lebih cenderung mengatakan dia bisa unlimited ya, suka-sukanya seperti ini. Ini wave ini wave impulse 1, 2, 3, 4, ini wave 5. Wave 5 nya di mana? Wave 5 nya pun juga panjang, tapi rata-rata wave 5 itu bertipe diagonal. Nah, ini bertipe diagonal. Dia bertipe diagonal. Tipe diagonal itu seperti apa sih? Nah, seperti ini diagonal ya. Mengerucut. Jadi mengecil, semakin mengecil. Nah, ini bertipe diagonal seperti ini. Nah, seperti ini. Dia bertipe diagonal. Ini bertipe diagonal. Jadi dia tipenya adalah tipe mengecil daripada. Nah, ini bertipe diagonal dan akan ada divergen di RSI. Perhatikan di RSI-nya. RSI-nya pasti akan divergen. Ini RSI-nya dia pasti akan divergen. Dan divergennya ini rata-rata di wave 5. Di diagonal ini dia divergen. Hal ini kan belum terjadi ini. Ini belum terjadi. Dia terjadi setelah ini. Setelah ini turun divergennya. RSI sebelumnya tidak di cross oleh RSI setelahnya. Tipe divergen, maka berarti terjadilah satu tipe yang namanya korektif. Ini korektif. Ini tipe korektif. Kalau sudah bertipe korektif, kita hanya melihatnya seperti yang saya katakan tadi, bisa zigzag, bisa WXY, atau bisa extended flat. Tapi yang common adalah extended flat. Dan ini bisa ini rata-rata di 1 dan 2. Dia tidak boleh triangle. Tidak boleh bertipe triangle. Ya, seperti ini bisa dikatakan triangle ya. Triangle kan tahu sendiri tipe triangle ya. Ini ada ini. Nah, ini triangle. Ini adalah tipe triangle. Jadi seperti ini tipe triangle. Tipe triangle tidak boleh di wave 1 dan wave 2. Ini tidak boleh di wave 2. Triangle ini harus di wave 4. Di wave 4 dia baru boleh terjadi triangle. Jadi di wave ini dia boleh bertipe triangle.
Di wave ini dia boleh bertipe triangle. Di wave 3 dan di wave 4 ini dia boleh bertipe triangle, tapi tidak boleh bertipe triangle, tapi di wave 2 dia tidak boleh bertipe triangle. Setelah adanya satu, kita sudah tahu batasnya, maka kalau teman-teman ingin melakukan satu opsi short posisi, stop lossnya di mana? Stop lossnya paling aman adalah di sini. Di sini, ini wave 2, atau di subwave-nya, subwave wave 3. Subwave 3 dia ada di sini. Ini subwave-nya. Ini subwave-nya, stop loss-nya di kisaran harga ini. 18.52. Tuh. So, kita perlu perhatikan di sini di wave 3 ini adanya satu little bit divergent, little bit divergent, tetapi kita masih belum tahu ini sudah clear atau belum. Ya, as long as dia belum clear, maka kita masih bisa lakukan short posisi. Sampai di mana? Sampai nanti divergent terus. Nanti di sini akan terjadi satu divergent terus. Dari sini dia akan terjadi divergent terus. Akan terus terjadi divergent. Begitu juga di harga ini. Di harga ini pun nanti juga akan terjadi low terus. Lower akan terus lower, bahkan mungkin bisa di bawah 423. Bisa akan terus lower sampai lepas atau lelah, kemudian akan terjadi wave 4. Di wave 4 ini pun nanti baru kita akan, setelah wave 4 clear, kan korektif itu clearnya gampang. Kalau clearnya di korektif itu sangat mudah, jadi sangat bisa diketahui dia selesainya di wave 4 itu di mana, itu bisa diketahui. Ya, kalau sudah terjadi satu seperti ini korektif, kalau sudah terjadi korektif seperti ini, wave korektif ini di wave 4, ini bisa kita ketahui dia akan terakhir itu akan di mana, itu bisa kita ketahui. Ya, bisa kita ketahui nanti akhir daripada wave 4. Bisa saja terjadi wave 3 ini dia lebih semakin panjang seperti ini. Ya, ini hanya subwave. Masih ada subwave lagi. Di sini masih ada subwave lagi untuk wave 1. Ini malah bisa terjadi, ini subwave, kemudian kita mencari wave 2. Jadi ini adalah wave 2. Nah, ini wave 2. Oke, ini wave 2. Di sini ini wave 2. Nah, ini kalau kita gabung di sini, ini bisa saja terjadi seperti ini. Jadi belum clear, wave 3 ini belum clear tapi masih panjang. Wave 3 ini masih sangat panjang. Ini makanya saya bilang ini masih bisa sangat panjang. Ini masih bisa sangat panjang sekali. Dan bahkan masih ada wave 5 di bawah. Wave 4 aja belum, ini baru saja terjadi. Mungkin ini baru adalah kalau di dalam Elliott wave kan ada seperti ibaratnya seperti brokoli ya. Kalau kita lepas tuh tetap hasilnya tetap adalah brokoli. Jadi wave di dalam masih bisa saja terjadi, ini adalah wave dalam wave. Jadi masih bisa panjang. Nanti kita melihatnya di mana? Melihatnya nanti kita adalah ketika sudah benar-benar yang terjadi di wave 5. Wave 5 terjadi, wave 5 itu rata-rata pasti akan terjadi diagonal. Ini adalah baru dikatakan wave itu selesai. Seperti ini selesai. Wave 5 ini selesai, nanti setelah itu ada korektif. Setelah korektif kembali impuls lagi. So, bagi saya euro dolar masih akan still can do another lower lagi. Tidak tahu akan sampai di batas berapa. As long as ketika nanti dia price up naik, maka saya akan mencari opsi sell lagi di impuls di korektifnya, di wave korektifnya.
karena kita tidak tahu dia akan naik setinggi apa ya. Nanti saya akan sell lagi di ketika terjadi corrective wave. Nah, apakah ini sudah selesai atau belum, ataukah ini hanya satu permulaan lagi seperti ini, wave di dalam wave lagi, maka kita nanti akan tetap sell di wave tengahnya. Itu teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya untuk bisa dapatkan analisa seperti ini. Oke. Jadi ini pengaruhnya nanti aja di US dollar ini. Pengaruhnya nanti di sini. US dollar perhatikan, US dollar dia sudah melebihi 161, maka bisa dibilang ini bukan bertipe WXY. Ini bukan lagi bertipe seperti ini. Dia tak bertipe. Bisa bertipe. Dia lebih cenderung, saya melihat kemungkinan adalah dia akan bertipe flat. Ya. Dia akan bertipe flat di sini. Ya. Flatnya nanti startnya di mana? Nanti ini pun bisa kita ketahui, startnya dia nanti di harga berapa ini bisa kita ketahui juga. Karena sekali lagi ini sudah melebihi 16161, maka dia tidak lagi bertipe korektif, tapi dia akan bertipe impuls. Bisa bertipe impuls. Bisa saja terjadi WXY, ini 3 on 3 bisa terjadi. Jadi 3 bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat tipenya, maka ini bisa dibilang kalau kita ambil start dari sini, katakanlah kita ambil start dari harga ini, kita ambil Fibonacci, kita start di extension ya, not this one, kita ambil retrace ya. Kalau kita start di sini, atau bisa di start di sini ya, maka ini dia berakhir di 123. Kalau dia bertipe extended flat, maka dia berakhir di 123. Berakhir di 123, ini saya hapus dulu aja. Lagi 123, maka expansionnya adalah nanti di 161. Nanti saya akan tunggu expansion di 161 ini ya. Maka next target kalau menurut saya indeks akan bisa tembus ke atas 100, jadi masih akan bisa naik lagi. Dia masih akan bisa naik lagi. Target terakhir nanti di 12.050. Ini harga terakhir sebelum nanti, jadi harga terakhir nanti di kisaran 123. Jadi sebetulnya ini sudah merupakan harga terakhir. Jadi ini 161 dan 100 ini harga terakhir. Nah, dia kan belum masuk, maka dia bisa masuk ke 100 atau 123 untuk kemudian continue another lower lagi. Jadi indeks masih akan naik menuju ke box ini untuk kemudian dia akan kembali lower lagi. Itu, have a nice day. Bye bye. Terima kasih.